Teman-teman, minggu ini kita akan membahas teori fungsionalisme konfliknya Ralph Dahrendorf ya. Minggu kemarin kita membahas tentang konflik perspektif Marx. Kita akan membahas satu konflik menurut Dahrendorf. Yang perlu kita pahami dalam teori Dahrendorf adalah Dahrendorf merupakan seorang pembaca Marx, sehingga dia mengawali teorinya itu dengan mengkritik teori-teori Marx. Tidak ada 3 tahapan dari teori Dahrendorf terhadap Marx. Yang pertama mengkritik teori Marx, yang kedua mengambil sebagian dari teorinya Marx, dan yang ketiga adalah memodifikasi dari teori Marx itu. Yang pertama adalah tinjauan kembali teori Marx. Jadi Dahrendorf melihat bahwa teori Marx dianggap tidak relevan lagi dalam masyarakat industri modern. Pertama, terjadi dekomposisi modal. Kedua, terjadi dekomposisi tenaga kerja. Dan yang ketiga, timbulnya kelas menengah baru. Apa yang dimaksud Dahrendorf pada kritiknya Marx terkait dengan dekomposisi modal? Marx menganggap bahwa pada masyarakat itu yang memiliki modal itu hanya kaum borjuis. Sementara menurut Dahrendorf, yang memiliki modal di era masyarakat atau di industri modern itu tidak hanya satu kelompok, tidak hanya dimiliki oleh satu orang atau satu keluarga atau satu klan saja, tapi semua orang bisa memiliki modal bagi perusahaan-perusahaan yang terbuka misalnya ya. Bahkan di beberapa negara, buruh sendiri itu juga memiliki aset atau saham di dalam saham perusahaan, dan itu mengikat bahwa buruh juga memiliki sekian persen suara di dalam rapat umum pemegang saham itu untuk bersuara dan menyampaikan pendapat-pendapatnya serta masukan-masukannya. Nah, sehingga menurut Dahrendorf, modal yang dibayangkan Marx hanya dimiliki oleh satu orang ini mengalami dekomposisi gitu ya, mengalami perubahan komposisi gitu. Semua orang bisa memiliki. Anda bisa memiliki saham 0,0 sekian persen di perusahaan tertentu jika Anda mau membeli saham tersebut, dan profit sharingnya, keuntungannya akan Anda dapatkan sesuai dengan persentase modal Anda, tentu saja begitu ya. Lalu yang kedua, kritik Dahrendorf terhadap Marx adalah dekomposisi tenaga kerja. Bagi Marx, tenaga kerja itu dia hanya membayangkan tenaga kerja itu hanya tunggal, hanya satu jenis gitu ya. Pokoknya yang kaum proletar, kaum buruh itu ya satu. Mereka melawan, mereka ditindas, mereka diperlakukan tidak adil, selalu begitu. Nah, sementara menurut Dahrendorf di era industri modern, hal tersebut sulit untuk ditemukan atau sulit untuk membayangkan tenaga kerja itu tunggal gitu ya, karena tenaga kerja itu di dalam industri modern itu plural ya, banyak, beragam gitu. Ada yang berdasi duduknya di belakang meja, dia bukan pemilik modal karena dia tidak memberikan sahamnya di dalam perusahaan, tapi dia bekerja untuk perusahaan, posisinya sebagai manajer misalnya, posisinya sebagai direktur misalnya. Nah, terjadi dekomposisi tenaga kerja. Ada buruh yang sifatnya terampil, yang gajinya jauh lebih besar, buruh yang bekerja melalui pikirannya, melalui ide-ide kreatifnya untuk mengembangkan perusahaan. Ada buruh yang mengandalkan insting tenaganya saja, menggunakan tenaganya saja untuk bekerja, dan ini levelnya tentu lebih bawah ya, lebih rendah dibandingkan yang pertama tadi, sehingga membayangkan tenaga kerja sebagaimana Marx ini sulit bagi Dahrendorf. Yang ketiga, timbulnya kelas menengah baru. Nah, sejalan dengan terjadinya atau lahirnya dekomposisi tenaga kerja, sekarang buruh tidak lagi dianggap sebagai orang yang tidak bisa mengakses fasilitas-fasilitas yang didapatkan atau diperoleh oleh pemilik modal gitu ya. Banyak sekarang buruh-buruh yang sudah
berubah menjadi lebih layak gitu. Bahkan di Indonesia sendiri Hari Buruh selalu diperingati dan itu menjadikan momentum bagi serikat-serikat buruh untuk menyampaikan aspirasinya bahwa upah buruh itu harus lebih layak lagi gitu. Dan kita sering melihat bahwa di dalam demo-demo buruh itu banyak buruh-buruh yang menggunakan kendaraan-kendaraan yang bagus dan bernilai mahal gitu ya. Yang artinya dulu dibayangkan bahwa buruh itu ya kaum tertindas, tidak memiliki apa-apa, dia cukup hanya mendapatkan gaji saja. Tapi sekarang melihat buruh itu berbeda gitu ya. Dia punya fasilitas kendaraan yang lumayan bagus, dia juga bisa mengakses tempat-tempat hiburan sebagaimana kaum berduit ya, pemilik modal dapatkan gitu. Artinya kelas menengah baru itu lahir dan sejalan dengan dekomposisi tenaga kerja, misalnya banyak buruh-buruh yang memiliki level yang tinggi gitu ya, berdasi di apartemen dan lain-lain. Nah dari ketiga kritik inilah kemudian Dahendorf melihat bahwa teori Marx dalam melihat kelas yang hanya membagi kelas itu hanya pada dua kelas, kelas pemilik modal dan kelas pekerja, itu sudah tidak relevan lagi. Tetapi Dahendorf sendiri tidak tidak sepenuhnya mengkritik Marx. Kritik ditunjukkan hanya untuk mengawali pembacaannya terhadap teorinya gitu ya. Sebagian dari pendapat Marx juga diadopsi oleh Dahendorf terkait dengan kelas itu. Jadi menurut Dahendorf sepakat bahwa di dalam masyarakat itu ada pertentangan. Ya, karena dia memang tokoh konflik sebagaimana Louis Gosse ya, pendahulunya, bahwa pertentangan itu adalah sesuatu yang niscaya dalam masyarakat. Sehingga dia melihat bahwa konflik akan selalu ada di dalam masyarakat. Nah persoalannya bagaimana membagi kelas yang ada di masyarakat. Ketika dia tidak sepakat dengan teorinya Marx yang membagi kelas itu karena persoalan ketidakadilan pemerataan ekonomi. Dahendorf melihat bahwa pembagian kelas itu memang ada dan muncul bukan karena persoalan pembagian ekonomi, tetapi karena persoalan otoritas atau kekuasaan yang dimiliki oleh satu kelompok dengan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan. Nah, jadi dia mengkritik basis teorinya Marx, tapi dia mengambil hasil dari teorinya Marx tentang pertentangan kelas itu, tetapi pertentangan kelas yang dimaksudkan Dahendorf bukan kelas antara pemilik modal dan tidak yang memiliki modal, antara kelas pekerja, tapi kelas yang memiliki otoritas, kewenangan, kekuasaan dengan mereka yang tidak memiliki otoritas, yang dikuasai. Ya. Nah, bagi Dahendorf, di mana ada asosiasi yang di dalamnya terdapat dua kelas ini, antara pemilik kekuasaan dan yang dikuasai, antara pemilik otoritas dan yang tidak memiliki otoritas, maka di situ ada potensi konflik. Tinggal nanti bagaimana konflik itu akan muncul nanti dijelaskan dalam teori berikutnya ya, ke arah teori konflik dalam masyarakat industri. Dahendorf sudah memodifikasi teori pertentangan kelasnya yang disampaikan oleh yang diutarakan oleh Marx ya, bahwa kelas yang dimaksud adalah kelas yang memiliki otoritas dan yang tidak memiliki otoritas. Modifikasi yang dilakukan oleh Dahendorf, dia melihat bahwa kelompok yang memiliki kekuasaan, di satu sisi mereka berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Tetapi kelompok yang tidak memiliki kekuasaan akan merasa menjadi kelompok yang dikuasai. Pada mulanya mereka mungkin akan merasakan hal yang biasa, tetapi mereka akan lahir menjadi struktur kelas baru
ketika mereka menjadi kelompok kepentingan. Ya. Jadi misalnya ada di dalam sebuah perusahaan antara orang-orang yang berkuasa yang memiliki otoritas dengan para bawahan, para buruh. Buruh sebagaimana yang dibayangkan oleh Davidoff itu banyak misalnya. Ada buruh yang terampil gitu, ada buruh yang misalnya anggap saja buruh yang paling bawah di dalam struktur perusahaan itu ada buruh non kontrak gitu ya. Atau buruh kontrak. Jadi bukan buruh tetap gitu ya. Nah, awal mula mungkin buruh kontrak ini mereka tidak menyadari kepentingan bersama dengan buruh kontrak yang lain. Tetapi ketika terjadi kebutuhan yang tidak difasilitasi oleh perusahaan, atau misalnya ada satu kebijakan yang tidak adil bagi mereka, lalu mereka melakukan memobilisasi diri dengan orang-orang yang senasib dan mereka menyadari kepentingannya secara bersama-sama, maka disitulah muncul kelompok kepentingan. Nah, lahirnya kelompok kepentingan ini akan bertemu dengan kelompok kepentingan yang lain. Disitulah terjadi pertentangan kelas gitu ya. Pertentangan kelas. Jadi pertentangan kelas itu diawali karena adanya kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda kepentingan. Nah, kelompok-kelompok kepentingan itu diawali dari kelompok semu. Kelompok semu itu adalah kelompok yang orang-orangnya belum menyadari tentang kepentingannya. Satu contoh yang tadi, pekerja kontrak, dia tidak menyadari kalau dirinya itu memiliki kebutuhan untuk menjadi pekerja tetap misalnya. Akan menyadari itu ketika ada kebijakan perusahaan yang membedakan antara tetap dan kontrak. Nah, pada saat dia sudah menyadari itu dan kesadaran itu kemudian berakumulasi dengan kesadaran-kesadaran yang lain, mereka membentuk satu kelompok kepentingan. Lahirlah organisasi bagi masyarakat atau bagi pekerja kontrak. Nah, begitu ya. Jadi otoritas itu yang melahirkan pembagian kelas. Kenapa? Karena sebagian kelompok yang tidak memiliki otoritas, pada saat dia menjadi kelompok kepentingan, dia akan melawan kepentingan yang ada di atasnya atau kepentingan yang lain. Nah, pada saat mereka tidak menjadi kelompok kepentingan, itu namanya kelompok semu. Ya. Jadi gitu, ada kelompok kepentingan, lalu kepentingan itu ketemu dengan kepentingan yang lain, itu artinya pertentangan kelompok. Nah, ketika pertentangan kelompok terjadi, kata Davidoff, jangan sekali-kali konflik yang ada itu ditekan. Artinya kelompok otoritas yang kelompok yang memiliki otoritas itu jangan sekali-kali menekan kelompok kepentingan yang lain yang ada di bawahnya. Karena usaha untuk menekan itu hanya akan menciptakan konflik yang lebih besar. Alih-alih ingin menyelesaikan konflik, malah konflik akan menjadi lebih besar. Saran dari Davidoff adalah kalau kelompok pertentangan itu atau pertentangan kelompok itu terjadi, maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menciptakan proses institusionalisasi. Ciptakanlah satu sistem yang bisa mereda konflik itu dengan menciptakan struktur baru. Misal gitu ya, para buruh kontrak tadi dengan kekuatan massa yang cukup banyak ini cukup diperhitungkan oleh kelompok pemilik otoritas. Maka perusahaan untuk melerai konflik agar tidak semakin tajam, diciptakanlah serikat-serikat buruh misalnya. Nah, serikat-serikat buruh inilah yang kemudian menjadi jembatan komunikasi antara pemilik otoritas yang lebih tinggi dengan bawahannya yang tidak memiliki otoritas. Atau dalam konteks
kepemilikan ekonomi antara pemilik modal dengan pekerja, misalnya antara buruh dengan pemilik modal gitu. Nah, lahirnya institusionalisasi baru yang berusaha untuk meredakan konflik ini disebut ini disebut sebagai kelahiran struktur sosial atau struktur kelas gitu ya. Jadi teori konflik ala Ralph Dahrendorf ini sebetulnya untuk membaca bagaimana struktur itu bisa dilihat secara utuh. Kalau dalam teori fungsionalisme struktural yang sempat dominan di Amerika itu mengabaikan konflik, sementara oleh Ralph Dahrendorf dan juga Coser itu bahwa konflik ini sangat bermanfaat justru dalam melihat struktur. Bagaimana struktur itu terbentuk, itu salah satunya berangkat dari konflik. Seperti tadi, dulu tidak ada serikat pekerja, hanya karena ada kelompok-kelompok semu yang kemudian menyadari kepentingannya menjadi kelompok kepentingan dan menciptakan pertentangan dengan kelompok yang lain, maka mereka menciptakan struktur baru, ya. Struktur baru bahwa mereka adalah kelas non otoritas gitu ya. Nah, tetapi ketika terjadi pertentangan, untuk melerai dan menjembatani komunikasinya diciptakan juga struktur baru yang disebut dengan serikat-serikat pekerja. Disinilah struktur itu diciptakan. Nah, apa yang penting yang bisa kita ambil dari teori Dahrendorf ini adalah bahwa membayangkan konflik yang hanya berkutat pada persoalan ekonomi itu sudah tidak relevan lagi dalam masyarakat modern. Mungkin dia bisa relevan dalam masyarakat-masyarakat yang biasa gitu ya. Tetapi Dahrendorf melihat bahwa yang menjadi pokok konflik di dalam masyarakat atau dalam asosiasi-asosiasi dalam masyarakat itu bukan soal ekonomi, tapi persoalan otoritas, persoalan kekuasaan, di mana kelompok yang menguasai itu akan berusaha mempertahankan kekuasaannya, status quo-nya, sementara yang dikuasai ketika dia menjelma menjadi kelompok kepentingan, maka mereka akan melakukan perlawanan dan pertentangan. Nah, apa yang bisa kita ambil juga dalam teori konflik, bahwa konflik akan selalu ada dan kita bisa menjelaskan konflik yang terjadi di masyarakat tidak melulu persoalan ekonomi, tapi juga ada otoritas yang berbeda. Misalnya ada kekuasaan dalam satu yayasan, dalam satu organisasi di masyarakat misalnya, bahwa mereka yang berkuasa berusaha mempertahankan kekuasaannya karena fasilitas yang didapatkannya, baik itu secara ekonomi maupun kekuasaan maupun akses jaringan dan lain sebagainya. Yang ini tidak didapatkan oleh kelompok-kelompok yang tidak memiliki otoritas atau bawahan. Nah, pada saat yang sama, ketika kelompok-kelompok yang ada di bawah ini menjelma menjadi kelompok kepentingan karena ada kepentingan yang belum disadari, maka mereka akan melakukan perlawanan dan disitulah terjadi konflik. Nah, tinggal nanti kita dalam teori dalam melihat persoalan di masyarakat, kita akan melihat misalnya konflik itu dari sisi pembagian otoritas gitu ya. Jadi kita bisa menganalisisnya dari pembagian otoritas. Nah, kalau sudah terjadi demikian, supaya konflik itu tidak semakin menajam, maka saran daripada Dahrendorf jangan menekan konflik itu semakin tajam, karena dia akan semakin tajam maksud saya. Tetapi buatlah satu sistem atau bahkan institusi baru untuk melerai konflik atasan dan bawahan itu. Di sini kita bisa melihat bahwa Ralph Dahrendorf memberikan satu solusi untuk menyelesaikan konflik adalah gak boleh menekan konflik, tetapi ciptakanlah institusi-institusi baru. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan teman-teman. Sebetulnya yang bisa dijelaskan, saya mengambil
dari teori-teorinya Dahrendorf itu. Ada hal mungkin yang tertinggal ya tadi ya, ada ada kepentingan manifest dan kepentingan laten. Itu dalam teorinya Dahrendorf itu sebetulnya yang dimaksud adalah kalau kepentingan manifest itu adalah kepentingan yang sudah nampak gitu. Orang mau misalnya ada ada organisasi pencinta hewan, itu kan kepentingannya sama ya, manifest nampak. Tapi ada kepentingan laten. Yang laten itu kepentingan yang belum disadari. Seperti tadi ya, kepentingan untuk memperjuangkan hak-hak tenaga kontrak misalnya ya, buruh kontrak, itu kan belum disadari sampai mereka merasa bahwa kebijakan-kebijakannya menjadi tidak adil dan hanya menguntungkan pihak yang lain gitu. Nah, pada saat mereka menyadari itu, mereka akhirnya membuat satu kelompok. Nah, ketika kesadaran itu lahir, maka lahirlah kelompok kepentingan gitu. Jadi kepentingan manifestnya lahir, lalu lahirlah kelompok kepentingan. Dan kalau sudah menjadi kelompok kepentingan, dia akan menjadi lawan bagi kepentingan lain yang berbeda. Terakhir yang bisa saya sampaikan dari teorinya Dahrendorf, Dahrendorf tidak mengabaikan persoalan ekonomi yang sebagaimana yang ditarakan oleh Marx. Hanya dia melihat sisi-sisi tertentu saja dari perubahan komposisi-komposisi yang di awal saya sebutkan tadi gitu ya. Tapi dia juga mengakui bahwa persoalan ekonomi ada persoalan yang pelik. Dia cukup sensitif karena dia menyangkut hajat hidup orang banyak gitu ya. Maka dia punya satu postulat yang menyebutkan bahwa semakin rendah korelasi antara kedudukan kekuasaan dengan aspek-aspek status sosial ekonomi lainnya, semakin rendah intensitas pertentangan kelas. Dan juga sebaliknya. Ini menurut Anda. Apa yang dimaksud? Bahwa ketika konflik itu urusannya bukan persoalan ekonomi, maka intensitasnya tidak begitu kencang. Tetapi kalau konflik itu intensitasnya berkorelasi dengan bertambahnya ekonomi, bertambah status sosial, maka dia akan kencang. Anda di mahasiswa perebutan ketua DEMA misalnya ya, atau ketua HMPS, kalau tidak ada keuntungan secara material, konfliknya nggak terlalu kencang. Tidak ada keuntungan untuk menempati status sosial yang lebih tinggi, itu tidak terlalu kencang. Tapi kalau terkait dengan ekonomi, terkait dengan status sosial, itu konfliknya intensitasnya akan kencang, akan tinggi gitu ya. Anda bisa lihat nanti di konflik-konflik di masyarakat. Kalau misalnya mungkin konflik itu dikemas oleh konflik agama yang seolah-olah tidak ada status ekonomi. Tapi imbas daripada imbas daripada kekuasaan yang dimiliki atau otoritas yang dimiliki itu juga akan mengarah pada itu. Atau kita bisa menambahkan misalnya ya, dalam teorinya Dahrendorf, bahwa semakin rendah korelasi antara kedudukan kekuasaan dengan aspek-aspek status sosial, ekonomi, dan agama, misalnya begitu, maka rendah. Tapi kalau sudah nyangkut dengan agama, ini agak sensitif dan cukup tinggi gitu. Apalagi kalau agama itu ya sebetulnya bukan agamanya ya, tapi dia akan berkorelasi dengan politik gitu ya. Agama dimanfaatkan oleh politik, dan politik itu ujung-ujungnya adalah selain ekonomi ya status sosial gitu. Bagaimana pengakuan masyarakat terhadap partai atau kelompoknya. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dari teorinya Dahrendorf. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.